yang berada di Amerika Serikat. Dan malam tadi, Surya tiba di lokasi mengenakan kaos lengan panjang berwarna hitam. Tanpa banyak bicara, ia langsung beranjak menuju sang ayah yang sudah terbujur kaku tak bersuara atau bahkan menyapa Surya untuk terakhir kalinya. Jangan dia dulu ya, biar masuk dulu. Siap Om. Biar masuk dulu ya. Biar masuk dulu, biar masuk. Dia sini deh. Biar masuk dulu. Pak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Surya saat menyadari kalau sang ayah tak lagi bisa diajaknya bertukar pikiran. Di samping peti jenazah, ia hanya bisa menatap, sesekali merenung. Entah apa yang dipikirkan, namun kehilangan orang terbaik dalam hidup jelas membuat Surya terpukul. Ya, bagi orang tua kan mungkin kalau di TV atau apa tegas, bagi orang tua sangat diplomasi juga sama anaknya, sangat terbuka buat diskusi, kita banyak diskusi. Setiap ketemu pasti berdiskusi dari apa itu politik, apa itu seni, segala macam kita diskusi. Dan dia orang yang bebas tapi diarahkan, bebas dan diarahkan. Untuk tidak selalu manusiakan manusia, untuk tidak pernah memandang kelas sosial. Semuanya orang itu harus berpikir sama, begitu ya. Dan tauladan yang dengan hadirnya Surya Sahetapi, rencana pemakaman yang awalnya dijadwalkan pada Jumat 4 April akan terjadi. Menurut Raya, penundaan pemakaman lantaran menunggu kehadiran Surya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga dan tentu saja pemangku agama. Akan dimakamkan di Tanah Kusir, sebelumnya jenazah disolatkan di Masjid Istiqlal terlebih dahulu. Sebenarnya almarhum inginnya, konobi wasiatnya itu ingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibowi namanya. Tapi karena dia efisien dan proses ini bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga bersama kakek saya dan sanak keluarga yang ada di Palu. Seperti itu. Ibu masih kemungkinan besar akan langsung datang ke pemakaman. Beliau kan lagi di luar kota sekarang. Ibu lagi di luar kota. Saat sampai ke Jakarta mungkin akan langsung ke pemakaman. Sebagai seorang aktor senior, kerabat serta rekan-rekannya dalam dunia hiburan tentu tidak sedikit. Beberapa di antaranya hadir di rumah duka, sekedar memberikan penghormatan terakhir, sekaligus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berbagai kenangan ketika kerja bersama, hingga sosoknya yang cukup tegas pun terungkap saat ditemui awak media. Kami dengan teman-teman berjemur, rupanya di Kelapa Gading. Saya juga nggak tahu masa-masa gitu. Udah lama gitu. Kalau kita ke rumahnya juga rame-rame dengan teman-teman kuliah. Itu juga lupa ingat amnesia. Jadi kita komunikasi. Ya dan begitu ya kita berdoa aja. Begitu. Seperti sedia kala kan. Ketemunya itu kalau nggak salah nggak sampai 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat lah. Sebelum beliau wafat tepatnya habis kita apa istilahnya besok besokannya tuh kalau nggak salah 1-2 hari
ada kemajuan tuh dari Mbak Marcella ngasih kabar. Alhamdulillah umrai, kalau bahasa kan bahasa ini umrai ya, umrai apa sih bahasa naturalisasinya itu udah ada penurunan apa ini segala denyut jantung segala macamnya, terus nadi juga alhamdulillah udah normal, bahkan udah ada pindah kamar. Kita bersyukur, artinya kalau dipindah kamar kan berarti ada semacam baikan ya. Kita mengucap syukur semua, alhamdulillah. Banyak para teman ngasih ucapan alhamdulillah, dan cukup kaget juga ternyata kemarin hari Senin yang lalu Selasa sekitar jam 9:30-an, walaupun kalau nggak salah update-nya 9:10 kalau nggak salah yang meninggal, tapi jam 9:10 beritanya udah menyebar. Ya, almarhum aktor ya, serius ya. Saya main banyak film dengan dia. Ada film-film yang juga bagus, dan juga film ecek-ecek. Dijelaskan gitu. Dan banyak film komedi maupun seperti yang serius. Opera Jakarta dan Surabaya juga banyak. Selain itu juga kenal di teater. Dan kalau Ray ini perjalanan karirnya panjang. Ya kita semua sedih sih, karena Bang Ray itu kan orangnya sangat sangat open gitu, sangat gampang sekali gitu ngobrol sama dia, selalu seru gitu. Jadi pasti berasa lah kehilangan untuk kita semua secara pribadi maupun juga untuk dunia perfilman secara keseluruhan gitu, karena dia banyak sekali berkontribusi untuk perfilman Indonesia juga. Salah satu yang juga tidak bisa dilupakan adalah kenangan dari Kubil yang pernah beradu akting dengannya. Sebagai orang baru di kala itu, Kubil mengaku dirinya sering diceramahi oleh almarhum karena gaya beraktingnya. Keras, tegas, tapi berfaedah. Itulah salah satu pelajaran berharga yang bisa dipetik saat kerja bareng Ray Sahetapi. Saya secara pribadi kehilangan sosok abang, sosok guru. Kenapa dibilang guru? Saya tahun menjelang 90-an 80-an lah ya, pernah bermukim berteater bersama beliau. Kita berproduksi, beliau jadi sutradara, Mbak Dewi sebagai produser. Kita mentas di teater terbuka ya, teater Arena Tim, bahkan kita juga mentas di Solo waktu itu bawa rombongan. Itu yang membuat kenangan saya nggak pernah lupa dengan Bang Ray, yang ketika saya latihan teater banyak dimaki-maki banyak dikasih tahu, dan ternyata ilmu itu sangat luar biasa dan bisa kita jalani, bisa kita praktekkan bahkan di dunia film dan teater yang saya geluti sampai saat ini. Almarhum itu orang yang sangat humble ya, nggak banyak ngomong, tapi kalau lagi ngomong kadang-kadang nyelekitnya apa ya, kalau dalam proses berkarya khususnya teater ya, karena memang saya lebih teater ke beliau tuh selalu bilang gini, Bil lu main apa adanya deh, lu mau saya acting, lu selama ini latihan berapa bulan sih, gue liat lu acting, belum main buat diri lu sendiri, belum tokoh lu sendiri. Mas Abang, lu cari deh tuh tokoh itu, lu renungin itu. Besok latihan ketemu gue lagi, sebelum latihan kita ngobrol. Jadi banyak diskusi sih sebenarnya dalam proses berkarya khususnya teater ya, ketika saya secara pribadi nyemplung di dunia teater bersama banget. Itu yang membuat sampai saat ini masih terngiang, jadi masih menjadi menjadi kenangan yang sangat luar biasa, ilmu yang nggak ada harganya deh, buat dalam kontennya nggak ada susah kalau dihargain gitu.
Ya pemirsa, kita akan mengupdate sekarang dari rumah duka di